Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat walafiat ya. Semangat dan selalu mau berusaha untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Selalu sehat bersama keluarga, bahagia dan eh, semangat dalam ibadah, semangat dalam belajar, semangat dalam beraktivitas lainnya ya. Oke, amsi wa hadzal yaum itu utlah ya, dari Al-Azhar dan, sesuai dengan RPS, maka Senin kemarin itu adalah bagian saya untuk menjelaskan pembuka atau pengantar dari materi psikolinguistik. Dan saya akan menggunakan buku dari Bapak Sunyono Darjo Wijoyo yang berjudul Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2003. Dalam buku ini ada 12 bab dan seperti yang sudah saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya, bab satunya akan dipaparkan oleh saya, kemudian bab berikutnya, bab 2 sampai bab 12 akan dipaparkan oleh Anda per kelompok ya. Jadi, video ini juga sekaligus mengingatkan bahwa pekan depan tanggal 19 hari Senin itu presentasi kelompok dari kelompok 1 sampai 6. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalaupun tidak cukup nanti, saya coba akan siasati dengan cara, apa bisa saya sampaikan nanti. Kemudian hari Selasanya tanggal 20 itu juga presentasi kelompok dari bab, eee eee, dari kelompok 7 sampai kelompok 12 ya. Jadi, tolong dipersiapkan PPT-nya, tolong dipersiapkan, bacaannya dari masing-masing bab itu. Dan, saya juga harus menyampaikan bahwa di dalam masing-masing bab itu ada beberapa materi yang, berkait erat dengan materi di linguistik teoritis. Karena memang di setiap materi yang ada di mata kuliah linguistik terapan ini mau tidak mau kita pasti akan merujuk pada bahan-bahan yang sudah pernah kita bahas di mata kuliah linguistik teoritis. Jadi ada fonologi, ada morfosintaksis, ada semantik ya. Karena ketika, belajar psikolinguistik kita belajar masalah proses mental atau benak kita itu bagaimana mempersepsi ujaran, memproduksi ujaran, memahami ujaran kemudian memproduksinya gitu. Dan itu pasti melibatkan aspek fonologis, aspek morfologis, aspek sintaksis, dan aspek semantik. Jadi mau nggak mau itu nanti tetap harus dipahami kembali, harus diulang kembali ya. Eee, nah terkait dengan materi-materi yang ada di linguistik teoritis tersebut dan nanti akan Anda temukan di dalam buku ini, jadi nanti, saya harapkan tidak usah terlalu banyak membahas itu gitu. Jadi bahasan tentang fonologi, bahasan tentang vokal, konsonan, artikulasi, kemudian, titik artikulasi, kemudian, apa namanya, manner of articulation-nya juga, kemudian, vokal itu hambatannya apa, konsonan itu ada hambatan atau tidak, dan lain sebagainya. Itu nggak perlu dibahas secara detail atau tidak perlu dipaparkan secara detail, tapi cukuplah, memberikan penekanan bahwa problem-problem fonologis yang ada itu bagaimana jika dikaitkan dengan, bagaimana manusia mempersepsi ujaran, bagaimana manusia memahami ujaran, dan bagaimana manusia me melihat, eee sebuah ujaran yang dia pahami, kemudian dari situ dia akan, melakukan sebuah tindakan ujaran juga, gitu ya. Jadi itu tolong sekali lagi saya tekankan, sekalipun bab di dalam buku ini ada yang materinya lumayan banyak, ada yang tidak banyak, kalau itu erat kaitannya dengan materi yang ada di linguistik teoritis, tidak usah terlalu banyak memaparkan itu, tapi yang perlu dipaparkan adalah kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu psikolinguistik ya.
Oke, teman-teman, nabda biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sa'ubayyin al-babul awwal min hadzal kitab, ya. Ini bab pertama, yaitu bab pengertian dasar, ya. Oke, psikolinguistik itu apa? Psikolinguistik itu kalau di buku Pak Sunyono ini, dia mengambil 3 konsep, 3 definisi. Pertama sebenarnya Clark and Clark tahun 1977, urutannya dari yang warna hijau ya. Clark and Clark tahun 77, bahwa psikologi bahasa berkaitan dengan 3 hal, yaitu komprehensi, produksi, dan pemerolehan bahasa. Di sini Clark and Clark menggunakan istilah language psychology. Jadi bukan psycholinguistics, tapi language psychology atau psikologi bahasa. Jadi dia masih melihat bahwa psikologi itu adalah sebuah ilmu tersendiri dan bahasa itu sebuah ilmu tersendiri sehingga dia baru disatukan. Makanya disebut dengan ilmu hibridah, katanya disebut seperti itu ya. Ini bergantung sudut pandang sebenarnya ketika kita membuat sebuah istilah, apakah psikolinguistik atau psikologi bahasa. Sebagaimana yang di sosiolinguistik juga begitu, ada sosiolinguistik, ada yang menyebut dengan sosiologi bahasa. Tinggal lagi bagaimana penekanannya. Fishman itu menyebutnya sosiologi bahasa. Di Indonesia ada Haidar Alwasila yang menyebut dengan sosiologi bahasa. Nababan menyebut dengan sosiolinguistik ya. Kemudian, Ferguson menyebutnya dengan sosiolinguistik. Kemudian tahun 98, Acheson itu menyebut bahwa psikolinguistik itu adalah studi tentang bahasa dan minda. Minda itu berasal dari mind, benak ya. Jadi dia dengan sederhana mengatakan kalau kita mengkaji psikolinguistik berarti kita mengkaji, eee, studi tentang bahasa dan minda. Jadi bagaimana kaitannya benak kita dengan bahasa. Di situ tercakup bahwa isi benak kita itu seperti apa ketika kita mempersepsi ujaran. Seperti apa merekognisinya, mengenalinya. Ketika kita sudah mengenalinya, maka kita akan berusaha untuk memahaminya dan setelah itu kita berusaha untuk merespon. Itu yang, menjadi fokusnya ya. Tapi dia menyampaikannya secara umum, studi tentang bahasa dan minda. Kemudian yang ketiga adalah Harley tahun 2001. Harley menggunakan istilah proses mental, studi proses mental dalam pemakaian bahasa. Jadi bagaimana proses mental kita, ya ini yang ada di kepala kita, ketika memakai bahasa. Nah, memakai di sini, tidak serta-merta hanya ketika kita mengartikulasikan bahasa kita untuk kepentingan komunikasi, bukan hanya itu. Tapi ketika kita mengartikulasi untuk berkomunikasi, itu artinya kita sedang melakukan pembicaraan, sedang melakukan sebuah ujaran pada orang lain. Yang sebenarnya sebelumnya pasti sudah didahului dengan persepsi terlebih dahulu. Kita lahir ke dunia ini tidak serta-merta membawa kemampuan berbahasa, tapi kita menyerap dulu, ya kan? Kita menyerap dulu, mendengar kalau yang dari, kandungan, dari dalam kandungan mendengar suara-suara yang ada di luar, mencoba mengenali suara-suara itu, bahasa yang disampaikan oleh ibu, orang-orang yang di sekeliling ibu, gitu, semua terdengar. Sampai lahir, mengenali, bunyi-bunyi tertentu, mengenali silabe-silabe tertentu. Mengenali, kata, kemudian kata jadilah frase, kemudian jadilah sebuah kalimat yang lengkap. Itu semua prosesnya persepsi. Barulah kemudian setelah dia mampu memahami itu, baru dia mencoba mempersepsi, kemudian memahami, setelah itu dia memproduksi. Jadi di situ yang disebut dengan pemakaian bahasa, ya. Nah, ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam berbahasa, itulah yang disebut dengan psikolinguistik. Jadi yang biru ini yang merupakan, eee, bukan akumulasi ya, kumpulan dari 3 definisi ini dirangkum menjadi satu di sini. Jadi proses-proses mental ada di situ ya. Apa yang saja yang kita cerap ketika kita menggunakan bahasa kita, ya. Oke, itu, yang perlu diketahui bersama dulu. Nah, saya akan melangkah masalah sejarah,
Ini dari segi historis bagaimana, psikolinguistik itu berawal gitu ya. Di buku ini dibahas sedikit di bab 1, ada 4 tahapan katanya di sini, ada tahap formatif, linguistik, kognitif, dan teoropsikolinguistik. Di tahap formatif itu diawali oleh seorang psikolog namanya Gardner. Gardner ini psikolog dari universitas, apa ya tadi, dari Amerika. Dia dari Amerika dan dia, seorang psikolog yang mencoba untuk melihat hubungan antara psikologi orang dengan bahasa yang orang lain, nyatakan. Kemudian dilanjutkan oleh Carroll tahun 1951. Nah, Carroll pada tahun 1951 itu, mulai juga melihat itu gitu ya, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Gardner itu. Kemudian, dia menyebutnya dengan ilmu hibridasi hibridasi ya. Kemudian tahun 1951 ada universitas di Cornell, saya salah, tahun 1954 ada universitas di Cornell dan pada saat itulah istilah psikolinguistik mulai dilakukan, mulai disebut gitu ya. Dan di situ, muncullah sebuah kelompok kelompok yang berminat sekali di bidang psikolinguistik dan mereka mendukung konsep tentang relativitas bahasa dari Wolff, ya, Benjamin Lee Wolff tahun 1956 dan konsep universal bahasa dari Chomsky. Coba cek nanti relativitas bahasa itu apa, kemudian universal bahasa itu apa. Itu sebuah teori loh ya. Kemudian yang kedua tahap linguistik. Tahap linguistik ini berawal dari adanya orientasi behaviorism yang kemudian berubah menjadi mentalism atau nativism. Nah, pada saat perubahan itu, jadi awalnya di bidang linguistik itu semua behaviorism, ngikutin Bloomfield gitu ya. Kemudian, beralih ke nativisme. Ketika beralih ke nativisme ini muncullah Chomsky yang dia mulai mengkritik ya, mengkritik, kegiatan kreativitas di bidang linguistik dari aliran nativisme. Dan Chomsky punya pertanyaan yang sifatnya mencoba untuk mencermati hal-hal yang universal pada bahasa, yang disebut dengan teori universal bahasa, language universal. Ada satu pertanyaannya, ini pertanyaannya, mengapa anak dimanapun berada, ketika dia memperoleh bahasanya, strateginya itu kok sama? Artinya siapapun dia, selama dia adalah seorang anak manusia, ketika dia belajar berbahasa, maka proses-proses yang dilaluinya itu sebenarnya sama, gitu. Ada hal-hal yang sifatnya universal pada masing-masing makhluk manusia ketika dia belajar bahasa, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap kognitif. Nah, tahap kognitif ini, terkait dengan bahwa bahasa itu tidak hanya semata-mata bahasa saja, tapi bahasa itu justru muncul, bahasa itu merupakan ekspresi dari kognisi manusia yang berulang. Jadi ketika kita menggunakan sebuah bahasa, itu tuh sudah terekam dengan baik di memori kita, karena kita sering, entah sering mendengarnya, entah sering melihat situasi yang dinyatakan oleh kata itu, kita sering menggunakannya, sehingga kita dapat menyatakan pada saat itu ya, para peneliti menyatakan ini, disebut dengan tahap kognisi. Jadi ketika orang mengatakan misalnya, "Orang tua itu," misalnya ya, ada kata orang tua itu, nah itu, tidak hanya ada kata orang, ada tua, ada itu, tidak. Tapi ada landasan kognitifnya, bahwa ketika kita mengatakan orang tua itu, di kepala kita, pasti yang dimaksud adalah ayah dan ibu, gitu. Beda lagi kalau orang yang tua itu misalnya, itu beda lagi misalnya. Jadi ada proses berpikir, ada proses mental di dalam diri kita yang sangat mempengaruhi bagaimana sebuah kata itu digunakan, bagaimana sebuah kata terangkai dengan kata lain membentuk sebuah struktur. Yang terakhir adalah tahap teori psikolinguistik. Saya menulis di sini menjadi interdisipliner, artinya, tidak lagi dipisahkan antara psikologi dengan linguistik, tapi menjadi sebuah sebuah konsep psikolinguistik yang dia juga berkait erat dengan masalah filsafat,
masalah neurolinguistik, masalah, biologi linguistik, masalah, apa ya tadi saya lihat masalah ada satu lagi, terkait dengan, filsafat, primatologi, dan genetika. Nah, jadi itu erat kaitannya ke situ ya. Ini kurang lebih sedikit, sejarah dari, psikolinguistik itu sendiri ya. Eee, ada banyak referensi yang menceritakan tentang hal ini. Saya melangkah lagi ke kodrat bahasa. Kira-kira kenapa? Kenapa kita bicara tentang kodrat bahasa ketika membahas tentang, pengertian dasar dari psikolinguistik? Kita bicara tentang psikologi, kita bicara tentang bahasa. Kita mesti tahu dulu, pondasi dasarnya adalah bahasa itu pada dasarnya kodratnya kayak apa ya, sehingga dia menjadi berbeda dari bahasa makhluk lain, hewan lain, dan lain-lain, yang makhluk-makhluk lainnya gitu. Yang punya bahasa itu hanya manusia. Kodratnya seperti apa bahasa yang digunakan oleh manusia ini? Sehingga dia punya karakteristik tertentu yang membedakannya dari bahasa-bahasa hewan. Dan dari kodrat bahasa itulah tercermin proses mental tadi. Karena itulah kenapa harus dibahas kodrat bahasa itu gitu. Sebagai contoh, misalnya salah satu karakteristik yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa binatang di sini saya tulis ada 8 ya. Nomor 1 structure independence artinya, ketergantungan struktur. Ketergantungan struktur artinya gini, ketika kita ngomong, merangkai kata dari satu kata dengan kata lain, itu saling ada ketergantungan antara satu kata dengan kata lain, nggak lepas-lepas begitu saja gitu. Nggak tiba-tiba saya ngomong, "Aku, kamu," gitu. Itu nggak ada struktur dependence-nya dan itu bukan manusia gitu, artinya kecuali orang yang nggak waras ya. Tapi kalau ini struktur dependence pasti ada, "Aku cinta kamu," gitu. Ada ketergantungan di situ, ada subjek, ada predikat, ada objek, masing-masing saling berpaut. Sehingga maknanya berbeda kalau dibalik, "Kamu cinta aku," berbalik, maknanya juga berbeda. Jadi ada proses ketergantungan struktur yang konsekuensinya bisa ke makna. Nah, dalam bahasa Arab lebih spesifik lagi. Ketergantungan itu makin kuat, baik secara sintaksis maupun semantik maupun morfologi. At-talibu mahirun misalnya. Hunaka mubtada' wal khabar. Al-mubtada' yattasil bil khabar bil mutabaqah. Ada mutabaqah, ada munasabah di situ. Itu adalah kaidah sintaksis yang membuat dia saling terketergantungan. Mahirun muzakkar, eee, at-talib kadzalika muzakkar. Ada ketergantungan struktur di situ. Nggak bisa tuh at-talib mahiratun, nggak bisa. Itu struktur dalam bahasa Arab. Artinya khas bahwa semua bahasa kodratnya itu pasti ada unsur ini gitu. Karena ini sudah merupakan hasil penelitian orang ya. Kemudian yang kedua, kreatif. Selalu ada lagi bahasa baru, struktur baru, kata-kata baru, bahasanya baru, bahasanya kreatif, orangnya juga kreatif. Hewan? Jelas tidak, gitu ya. Yang ketiga, menyatakan yang lampau dan akan datang. Jadi dengan menggunakan bahasa kita bisa menceritakan sesuatu yang terjadi ratusan tahun yang lalu, kita bisa menceritakan, membicarakan, kita bisa mengartikulasikan sesuatu di masa yang akan datang, kita bercerita tentang rencana kita dan lain-lain. Itu ada dalam bahasa, alat-alatnya ada. Dan itu tidak ada pada hewan, gitu. Yang keempat, struktur ganda. Struktur ganda itu artinya di dalam setiap ujaran itu selalu ada surface structure and deep structure. Surface structure itu adalah struktur lahir, struktur permukaan, dan ada struktur batin. Jadi untuk satu kata atau untuk satu kalimat, itu bukan hanya kalimat itu saja, tapi ada makna di belakang kalimat itu. Aku padamu, surface structure-nya aku padamu. Secara sintaksis dia memperlihatkan, subjek, tahu-tahu langsung padamu. Di situ ya. Deep structure-nya apa? Macam-macam. Makna struktur batinnya di situ bisa jadi aku suka kamu, aku cinta kamu, aku memilih kamu kalau seandainya di, pemilu ya, gitu.
Kemudian yang kelima adalah bahwa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun. Manusia begitu, secara turun-temurun dia akan memperoleh bahasa itu. Dan itu berlanjut dari zaman ketika manusia ada pertama kali sampai sekarang. Yang keenam arbitrer. Arbitrer itu saya kira semua sudah paham maknanya apa karena itu ada di mata kuliah linguistik teoritis ya. Yang ketujuh pola dualitas. Nah ini erat kaitannya juga dengan surface structure and deep structure kalau menurut saya. Tapi dalam penjelasan Sunyono yang disebut dengan pola dualitas ini, salah satu contohnya dia memberikan di bidang fonologi. Contohnya misalnya kita tahu ada konsonan K, ada vokal A, ada konsonan S. Ketika kita menyusunnya menjadi S, K, A, kita bingung maknanya apa ya gitu. Artinya kata-kata itu tidak ada maknanya, SKA. Tapi ketika kita balik menjadi KAS, dia jadi punya makna. Artinya dengan konsonan yang sama, tetapi dia bisa menjadi dualitas. Di satu sisi dia bisa bermakna, di sisi lain dia tidak bisa bermakna. Tergantung urutan kata bunyi-bunyi itu, ya kan? Kemudian yang terakhir semantisitas. Yang dibahas di semantisitas ini bahwa bahasa itu punya makna. Maknanya beragam, bergantung konteks. Makna yang sifatnya denotatif, ada yang konotatif, ada yang kontekstual ya. Nah, itu nggak ada tuh di hewan, gitu. Nah, 8 ini merupakan kodrat bahasa manusia. Dengan kodrat seperti ini, akhirnya manusia, eee, menurut para peneliti di bidang psikolinguistik, mencoba mencermati proses-proses mental manusia yang erat kaitannya dengan kodrat bahasa ini, gitu. Dengan adanya kodrat bahasa yang seperti ini, membuat penelitian di bidang psikolinguistik bisa terungkap gitu. Ternyata ketika seseorang mendengarkan ujaran-ujaran di sekelilingnya, itu bukan sebuah fenomena yang sederhana, tapi sebuah fenomena yang rumit gitu. Kenapa saya mengatakan sederhana pada satu sisi dan rumit pada sisi yang lain? Ketika kita ngomong sekarang menggunakan bahasa kita sendiri dan berbicara dengan mitra bicara kita yang sama-sama paham bahasanya, seolah-olah semua itu tidak ada kesulitan di dalamnya. Semua mengalir begitu saja. Dari mulai kita lahir, kita ngobrol sama keluarga kita, mulai belajar, bunyi-bunyi, crawling misalnya dan sampai bisa ngomong, itu semua berjalan apa adanya, natural seolah-olah seperti itu. Saya nyebutnya seolah-olah natural gitu, padahal di situ ada proses. Proses kognitif manusia, dia mencerap, mencerap itu dia mendengarkan iya, melihat iya, jadi bukan hanya sekedar, hanya mendengar ya, tapi mendengar, matanya mendengar salah, telinganya mendengar, matanya melihat, kemudian pikirannya memetakan, dan itu terjadi berulang kali sampai akhirnya dia bisa memilah-milah, ketika saya dalam kondisi A, saya mesti ngomong apa, di dalam kondisi B saya ngomong apa, dan seterusnya. Itu prosesnya tidak mudah. Dari mana taunya tidak mudah? Cobalah ketika kita sedang belajar bahasa asing seperti sekarang. Kita sedang belajar bahasa Arab, dan ketika kita belajar bahasa Arab, itu kita mencoba untuk mendengarkan misalnya, YouTube, film misalnya. Oke, saya kasih contoh kemarin saja, di mata kuliah membaca kelas angkatan 2020, itu, kita menonton film Yusuf, seri Yusuf ya. Semua disuruh mendengarkan kemudian mentranskripsi. Ada kalimat, eee, "Ana la atasarraf." Kemudian di situ dia ngomong "min 'indi." Masing-masing ada yang mendengarnya "man anti", ada yang mendengarnya "min 'indaki", ada yang menyebutnya "min 'indi" gitu ya. Beda-beda itu pendengarannya. Ketika ada yang "ana la atasarraf", "man anti", kita coba guessing, oh ternyata maknanya lumayan logis. Kemudian ada lagi mahasiswa yang mengatakan, "Ana la atasarraf min 'indi." Oh ini yang lebih logis lagi gitu kan. Jadi kita mencoba untuk mereka-reka, maksudnya apa ya gitu, karena bunyi yang kita dengar itu berbeda dengan apa yang biasa kita dengar, sesuatu yang baru. Apalagi kalau kita nggak paham. Kalau kita paham masih lumayan, kita bisa masih menuliskan gitu, ya.
Apa yang dituliskan oleh Pak Nyono di buku ini itu juga menarik, pengalaman beliau ketika mengajar bahasa Indonesia di Hawaii misalnya. Malam ini akan ada pesta, kemudian mereka disuruh, mendengarkan kemudian menuliskan. Ternyata apa yang mereka dengar itu beda-beda masing-masing orang. Perbedaan itu tergantung selama ini mereka mempersepsinya apa. Mereka udah belajar bahasa Indonesia, sering mendengar kata itu atau tidak. Ketika dia tidak pernah mendengar kata yang baru, kemudian tiba-tiba baru pertama kali dia dengar di saat itu dan suruh nulis, pasti dia akan pause, nyalain lagi, pause, nyalain lagi, pause, nyalain lagi, sampai dia berulang kali, "Apa sih yang dia omongin nih?" Gitu. Jadi serumit itu sebenarnya. Nah, mungkin pada saat kita masih bayi, otak kita pun melakukan hal yang sama. "Ini apa sih sebenarnya? Mamaku ngomong apa ya?" Gitu. Makanya seringkali ada ketidak saling sinkronan antara ibu dan anak ketika memahami bahasa anak kecil. Dia ngomong apa sih? Maunya apa sih? Nah, itu sebetulnya proses mental si anak dalam rangka mempersepsi dan dia mencoba untuk memahami dan kemudian memproduksi. Ternyata prosesnya tidak sama dengan ibunya, ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, saya melangkah lagi ke komponen bahasa. Jadi bicara tentang kodrat bahasa, sekarang komponen bahasa. Jadi ketika bicara kodrat bahasa itu kita bicara tentang properties atau karakteristik dari bahasa manusia yang sangat dan pasti berbeda dari bahasa hewan. Kemudian di dalam bahasa itu ada komponen-komponen yang mesti kita ketahui. Fonom, sintaks, semantik. Morfonya mana? Morfonya itu biasanya dimasukkan ke sintaksis. Bahwa di dalam sintaksis itu ada tata bahasa, di dalam tata bahasa itu ada morfologinya juga. Sehingga di sini dibahasnya fono, sintaks, semantik. Ini yang saya bilang tadi di awal bahwa ketika kita membahas ini dan nanti Anda temukan dalam buku ini, ada dalam bab-bab tertentu, ada grup-grup atau kelompok tertentu yang dapat ini, nggak usah terlalu banyak membahas fononya, sintaksnya, sama semantiknya. Tapi ini tetap harus dibahas. Kenapa? Karena seseorang yang mempersepsi bahasa berarti dia mempersepsi fonologisnya, dia mempersepsi morfologisnya, dia mempersepsi sintaksisnya, dia mempersepsi semantiknya. Itulah kenapa ketika kita belajar bahasa Arab, kita belajar ilmu aswad dulu, kita belajar ilmu saraf, kita belajar ilmu, ilmu nahwi, ilmu dilalah. Pelan-pelan kita belajar, oh bahasa Arab punya bunyi-bunyi tertentu yang tidak ada di dalam bahasa kita, gitu kan. Di situ ceritanya. Itu yang menjadi, isi dari bab satu ya. Jadi diantarkan dulu, apa itu sejarahnya, kemudian kodrat bahasa, kemudian komponen bahasa, dan, apa namanya, Sunyono sedikit membahas tentang isi dari buku ini secara umum, ya. Isi dari buku ini secara umum ada 4 topik utama. Saya nulisnya seperti ini. Yang pertama, bagaimana manusia mempersepsi, itu ada di bab 2, dan bagaimana memahami ujaran ada di bab 3 dan 4. Poin 1 ini kalau dipadankan dengan satu kata saja itu adalah proses komprehensi namanya. Jadi kita mempersepsi, kita mencerap dulu melalui mata, melalui telinga, kemudian setelah kita persepsi, kita coba pahami. Setelah kita coba pahami, kita lihat komponen-komponen dalam memahami itu, baru kemudian masuk ke poin kedua, yaitu produksi. Jadi poin pertama tadi komprehensi, poin kedua adalah produksi. Itu ada di bab 5, 6, 7. Biasanya kalau kita mendengar ujaran tertentu, ujaran itu kita coba kenali, oh dia masuk ke kita, di persepsi, masuk, kemudian dari situ kita mencoba memahami. Setelah memahami, muncul respon, tindakan untuk merespon ujaran itu. Tapi kalau tiba-tiba kita mendengar sebuah kalimat "tulezang" misalnya, yang ngomong apa sih? Tulezang, tulezang, tulezang. Apaan tuh tulezang? Tulisannya gimana? Bacanya beneran tulezang apa enggak gitu ya? Itu bahasa Perancis. Jadi kita gini, apaan sih? Gitu. Nggak ngerti. Udah diem aja, nggak bakal ngerespon. Karena cuma mempersepsi, nggak paham. Dan nggak akan ada respon. Biasanya bahasa itu muncul, disitulah
materi psikolinguistik itu akan dipaparkan, mempersepsi, setelah mempersepsi memahami, setelah memahami dia akan memproduksi. Tahapan-tahapan dia mempersepsi itulah yang disajikan oleh Pak Sunyono di buku ini. Yang nomor 4 dia bicara tentang neurobiologi dengan bahasa. Bicara tentang hubungan fungsi-fungsi, yang ada di dalam neuro kita, saraf kita, organ-organ yang ada di situ dan bagaimana itu digunakan untuk berbahasa. Yang ke itu ada pada bab 8 dan 9, kemudian poin keempatnya adalah bagaimana manusia memperoleh bahasa. Ini bercerita tentang mulai dari lahir sampai dia bisa memperoleh bahasa ibunya secara komprehensif gitu, ya. Dan ini, ceritanya menjadi lengkap di buku Echa, Kisah Pemeran Bahasa Anak Indonesia, ya. Oke, ada 2 topik tambahan, ini di bab 11 dan 12 tentang memori pada manusia. Jadi di dalam otak kita tuh ada memorinya, ada CPU-nya. Kenapa ini perlu dibahas? Karena memori ini penting untuk manusia supaya dia bisa memproduksi. Dia menyimpan kata-katanya itu dalam leksikon mental. Mental lexicon in English-nya ya. Leksikon mental disimpan di situ. Ketika sudah disimpan, dia udah tahu nih kata ini gue taruh di sini gitu ya, saya taruh di sini, kemudian kata ini nanti kalau, konteksnya keluar, konteksnya ada, dia akan keluarkan kata itu. Dia akan panggil kata itu, gitu. Makanya misalnya di sini diberi contoh, ketika kita misalnya saya misalnya ke kebun binatang, kemudian di kebun binatang itu, saya melihat singa atau gajah gitu ya, misalnya saya bawa anak saya akan mengatakan, "Lihat gajah itu," gitu. Kok saya menggunakan kata lihat gajah itu, karena di kepala saya ada binatang di depan saya yang bentuknya kayak gitu, saya sudah sekian lama mempersepsi bahwa binatang yang seperti itu disebut oleh orang-orang di sekeliling saya pada saat saya masih kecil, pada saat saya masih bayi, itu disebut dengan gajah, gitu. Itu persepsi yang sudah tersimpan dalam memori saya. Jadi ketika saya melihat itu lagi, saya dengan spontan langsung begitu cepatnya langsung saya katakan, "Lihat gajah itu," gitu. Makanya ketika memorinya rusak, ngelihat binatang kayak gitu, kemudian ngomongnya, "Lihat singa itu," nah itu berarti kan ada yang salah di situ. Memorinya tempatnya udah nggak pas, pemetaannya, fakultinya itu udah nggak kapling-kapling di dalam kepalanya itu sudah nggak tepat naruhnya gitu. Masih mending tapi ya kalau lihat singa itu masih sesama binatang. Tiba-tiba dia melihat misal dia mengatakan, "Lihat baju itu," nah itu lebih makin memorinya makin salah lagi ya. Gitu. Jadi itu penting, itu ada di bab 11, kemudian di bab 12 bicara tentang psikolinguistik dan proses membaca. Itu ada sedikit bicara ketika orang membaca itu apa yang terjadi di dalam proses mentalnya, ya. Saya akan, sedikit ulas apa saja yang dibahas di topik 1, 2, dan 3 ya, sebagai pengantar bagi Anda yang akan presentasi pada pekan depan. Di topik 1 komprehensi. Nah, komprehensi itu tadi, ada 2 ya, dia mempersepsi, kemudian setelah mempersepsi, dia mencoba memahami persepsinya itu, ya. Jadi menyajikan proses mental pada saat manusia mempersepsi ujaran. Di sini ada 5 model teoritis yang dapat menerangkan proses persepsi. Pertama, model teori motor, model analisis dengan sintesis, model logika fuzzy, model cohort, dan model trace. Nah nanti, kelompok 2 mohon dijelaskan masing-masing model ini ya, di buku ada, kira-kira apa yang disimpulkan oleh para peneliti sehingga para peneliti dulu maksudnya yang berminat di bidang psikolinguistik menyimpulkan bahwa pada proses persepsi itu ada 5 model ini yang dilakukan oleh manusia dan ini bagian dari pendapat ya, jadi ini pendapat dari para ahli. Kemudian yang kedua adalah produksi. Nah tadi, eee, oh iya ini belum selesai. Komprehensi itu di bab 2 tadi bagaimana mempersepsi ujaran, kalau di bab 3-nya bagaimana memahami. Jadi setelah dia masuk di persepsi, kemudian apa yang sudah dipersepsi itu dicoba untuk dipahami.
sesuai dengan pengetahuan yang sudah dia peroleh. Kalau dia nggak punya pengetahuan tentang itu, sudah titik, tidak akan berusaha untuk memahami. Sama kayak tadi, Tulezong, persepsi aja. Memahami? No, I don't know. Nggak akan bisa memahami dan nggak akan bisa memproduksi. Kemudian setelah memahami, tindakan apa yang akan dilakukan? Nah, ini erat kaitannya dengan bersiap-siap untuk memproduksi. Di sini yang, disebut dengan, komprehensi. Jadi di bab 2, 3, 4 bahas itu. Ada 2 macam komprehensi. Pertama yang berkaitan dengan pemahaman atas ujaran yang kita dengar. Jadi ketika kita mencoba memahami ujaran yang kita dengar, itu disebut komprehensi yang pertama. Tapi yang kedua adalah komprehensi yang erat kaitannya dengan kira-kira kita mau merespon apa dari apa yang kita pahami itu. Itu 2 poin utamanya ya, yang nanti bisa dijelaskan oleh, kelompok berikutnya ya, kelompok yang membahas bab 3 dan bab 4 ya. Di buku itu sangat jelas. Jadi topik 1 itu ada 3 bab. Topik 2 ada 3 bab juga, yaitu tentang produksi. Di bab 5, bagaimana proses mental pada saat memproduksi bunyi ujaran. Jadi kita sudah mempersepsi di bab 2, di bab 3 kita mencoba untuk memahami, di bab 4 ketika sudah paham kira-kira mau melakukan tindakan apa ya, gitu, mau merespon kah atau diam kah atau gimana gitu ya. Nah, dan ketika dia sudah memproduksi itu masuk di bab 5, kira-kira gimana dia akan memproduksi bunyi ujaran itu. Rincian produksi kalimat beserta konstituen-konstituennya itu dibahas di bab 6. Ketika membahas ini di bab 6 ini masuk masalah sintaksis juga. Masuk teori-teori sintaksis. Jadi nanti, yang pernah dijelaskan di linguistik teoritis akan diungkap kembali di sini. Karena tiap kali kita mencoba memproduksi kalimat, kalau kita penutur bahasa Indonesia, maka kita punya di kepala kita struktur bahasa Indonesia. Ketika kita ingin produksi kalimat dalam bahasa Arab, maka di kepala kita harus punya struktur bahasa Arab. Jadi, kemampuan kita terhadap struktur atau kaidah tata bahasa pada bahasa yang ingin kita produksi itu menjadi bagian penting yang harus juga diperhatikan ketika kita memproduksi ujaran atau kalimat, ya. Kemudian yang ketujuh terkait dengan leksikon mental. Dalam bahasa Inggris dibalik mental lexicon. Apa itu? Nah, ini yang saya bilang tadi tempat tempat kumpulan leksikon. Kalau di luar tempat kumpulan leksikon itu adalah kamus. Di kepala kita disebut dengan mental lexicon. Di kepala kita tuh sudah ada, eee, coupling-couplingnya gitu. Coupling yang, oh ini memori tentang ini, memori tentang kata ini, memori tentang kata ini, memori tentang kata ini, gitu ya. Ketika ada orang yang nyebut morfologi, di kepala saya ada couplingnya itu di linguistik deskriptif gitu. Tapi bagi orang yang belajar biologi, nyebut morfologi itu couplingnya bukan linguistik tentunya. Dia couplingnya di masalah organ-organ yang ada pada biologi dari sebuah makhluk hidup. Kalau dia ikan, maka sistem morfologi pada ikan itu adalah bentuk-bentuk pada masing-masing organ yang ada di dalam badannya ikan, tubuhnya ikan, gitu ya. Itu di bab 7 tentang produksi ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan neurobiologi, hubungan neurobiologi dengan bahasa. Untuk apa? Ini ada di bab 8, untuk membuktikan bahwa memang bahasa manusia itu beda dengan bahasa makhluk lain. Bahwa dalam berbahasa itu ada landasan biologisnya. Kemudian bab 9 menyajikan tentang neurologis pada bahasa. Kira-kira di otak kita itu bagian yang mana yang untuk berbahasa gitu ya. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Jadi, nanti yang menyajikan bab 8 dan bab 9, mohon cermati ini. Kalau seandainya Anda lebih kreatif, saya sangat senang sekali. Artinya tidak hanya mengandalkan apa yang ada di dalam bukunya Pak Sunyono ini, tapi menambah referensi baca yang lain lagi, kira-kira ada informasi tambahan apa yang bisa disajikan ke hadapan rekan-rekan Anda, ya. Topik 4 adalah pemerolehan bahasa. Jadi 4 topik tadi pemerolehan bahasa, nih adanya di bab 10. Agak banyak juga di sini karena yang disebut perolehan bahasa itu mulai dari dia lahir sampai dia bisa acquire
his atau her mother tongue. Jadi bahasa ibunya dia peroleh secara komprehensif, itu yang disajikan. Dan sekali lagi ini melibatkan perolehan di bidang fono, morfo, sintaks, semantik, bahkan pragmatik. Di buku Eca, Kisah Pemerolehan Bahasa Anak Indonesia itu pengalaman langsung dari Pak Sunyono, bagaimana meneliti pemerolehan bahasa cucunya, dari mulai dalam kandungan hingga dia berusia 5 tahun. Jadi itu sebuah longitudinal research ya, research yang panjang, yang setiap tahun dia laporkan ke PELBA kalau nggak salah. PELBA itu, eee, saya lupa kepanjangannya apa, itu sebuah asosiasi kalau tidak salah atau apa, sebuah seminar ya, saya lupa, yang diselenggarakan secara rutin oleh Atmajaya dan Pak Nyono akhirnya melaporkan itu setiap tahun, progres dari pemerolehan bahasa cucunya Echa itu ya. Jadi ini 4 topik utama di dalam buku Pak Sunyono. Yang tadi saya sampaikan ada topik tambahan. Nah ini bicara tentang memori pada manusia, kita tetap bahas juga dan bicara tentang bagaimana proses membaca dikaitkan dengan psikolinguistik, ya. Saya berharap, presentasi nanti di pekan depan itu menjadi sebuah diskusi yang menarik ya. Jadi, Anda memperoleh informasi dan pengalaman sendiri menemukan materi-materi yang terkait dengan psikolinguistik sehingga tidak melulu, dari kami para dosen yang memberikan materi, sekaligus juga akhirnya membuat Anda memaksa diri untuk membaca buku itu, gitu ya. Oke, saya kira, cukup sekian untuk materi dari bab satu ini dan materi pengantar untuk beberapa bab yang ada di dalam buku, Sunyono Darjowijoyo ini, ya. Anda bisa mengembangkan ke dalam, apa namanya, bukan ke dalam, salah, mengembangkan dari beberapa referensi yang lain yang terkait dengan psikolinguistik, ya. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti japri, bisa di WA grup kita ataupun juga di, WA pribadi ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jangan lupa untuk menyiapkan presentasi di tanggal 19 dan 20. Oke, terima kasih banyak. نختتم درسنا بقراءة الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وكفينا هنا. Doa kafaratul majid, subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.